Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita masih mampu melewati dan bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang kedua kali marilah kita tak lupa kita hanturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu hikmah disyariatkannya puasa. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada pertengahan bulan Ramadan, yang mana artinya kita telah menjalani kurang lebih 18 atau 17 hari puasa di bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa merupakan salah satu bentuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tahukah saudaraku bahwa puasa ini memiliki nilai yang spesial atau istimewa di mata Allah? Dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amalin ibni Adam lahu." Kata Allah bahwasannya semua amal-amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu milik mereka. Illa soma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah. Wa anna ajzi bihi, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Jelas sekali dalam hadis qudsi tersebut Allah memberitahukan kepada kita bahwa ibadah puasa itu memiliki nilai yang istimewa. Tuh, yang mana Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi izinkanlah saya pada kesempatan yang berharga ini untuk menyampaikan atau sharing tentang hikmah disyariatkannya puasa agar kita sama-sama memaksimalkan puasa yang tinggal setengah bulan ini ya, yang akan kita jalani setengah bulan lagi. Baiklah, mengutip dari kitab Shaum yang diterbitkan oleh Darul Ifta Mesir, setidaknya ada 4 hikmah mengapa puasa itu disyariatkan bagi kita umat muslim. Yang pertama, bahwasannya puasa itu sebagai wasilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa seorang dikatakan takwa apabila ia mampu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lantas, mengapa puasa dapat dikatakan sebagai wasilah untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah? Jadi kita tahu bahwa ketika kita berpuasa, kita diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang mubah atau bahkan doruri. Sesuatu yang darurat seperti makan dan minum itu kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kita diwajibkan untuk menahan itu dalam kurun waktu tertentu gitu. Dan ketika kita berpuasa dan berhasil untuk menahan hal-hal tersebut demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini akan mempermudah kita untuk menahan yang haram. Mubah yang doruri saja kita sanggup gitu. Makan dan minum kita sanggup menahan, apalagi yang haram. Maka dari itu Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Di akhirnya ditekankan agar kalian bertakwa. Jadi harapan akhirnya adalah puasa ini membawa kita kepada derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melatih diri kita dan mempermudah kita untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bahwasannya puasa ini ternyata menjadi wasilah kita untuk mendapatkan atau memperoleh derajat ikhlas, sifat ikhlas. Kita sama-sama tahu bahwa ikhlas itu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu
karena tak seorang pun yang tahu sebenarnya hakikat puasa seseorang gitu. Jadi bisa saja ketika kita berpuasa kita bilang kita puasa gitu, tapi kita sembunyi-sembunyi mungkin makan atau minum gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja ketika seorang muslim itu mau meninggalkan puasa tanpa diketahui oleh orang yang lain, itu bisa saja, dan mengaku puasa, oh saya puasa, padahal mungkin dia di belakang saudaranya minum atau makan gitu. Maka sesungguhnya tidak ada motif yang mencegah dia atau mencegah seorang muslim atau muslimah untuk menahan makan dan minum itu, kecuali hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa seorang muslim atau muslimah apabila dia terbiasa atau terlatih seperti ini, yaitu menahan diri, benar-benar beribadah, menjalankan ibadah puasa hanya untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia akan termotivasi, jiwanya akan termotivasi untuk mendapatkan ridha Allah yang hakiki, dan dia akan terbiasa dengan sifat ikhlas. Gitu. Adapun untuk yang ketiga, wasilah yang ketiga, ternyata puasa yaitu dapat dijadikan sebagai wasilah kita untuk belajar bersyukur. Mengapa demikian? Kita tahu bahwasannya sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu sangat banyak, bahkan tak terhingga seperti itu, yang seringkali tidak kita sadari. Kita seringkali mengeluh mungkin kita tidak bisa makan A karena tidak memiliki cukup uang mungkin, atau terlalu mahal gitu. Tapi kita lupa bahwasannya di luar itu semua banyak nikmat Allah yang masih bisa kita rasakan seperti itu. Makan dan minum itu hanya sedikit contoh dari nikmat zahir yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita berpuasa, kita kan diwajibkan untuk menahan diri agar tidak makan dan tidak minum hingga maghrib seperti itu ya. Ternyata darinya kita belajar betapa besar nikmat yang Allah berikan. Seharian kita menahan lapar dan haus, ketika kita berbuka tanpa kita sadari, kita akan merasakan betapa nikmatnya secangkir atau seteguk air putih gitu, dan sebuah kurma. Kita jadi mampu menyadari yang mana di luar bulan puasa kita minum seteguk air itu biasa aja, kita bahkan makan satu kurma itu biasa saja gitu. Kita nggak menyadari hal-hal sekecil itu ketika kita tidak sedang berpuasa seperti itu. Maka hal-hal yang demikian ini nantinya akan mengantarkan kita kepada rasa syukur, dan kita juga jadi belajar mengetahui betapa beratnya keadaan orang-orang yang mungkin mereka tidak seberuntung kita, yang mungkin bisa makan tepat waktu atau makan 3 kali sehari gitu ya. Jadi dengan berpuasa ini diharapkan kita mampu bersyukur atas nikmat Allah seperti itu. Nah, yang keempat adalah wasilah untuk menghalau gangguan setan. Mengapa demikian? Tadi kita sudah belajar tentang ikhlas dengan berpuasa atau menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan. Jadi kalau kita terbiasa menahan hal-hal yang seperti itu, jadi kita akan mudah menghalau bisikan-bisikan setan. Jadi kita balik ya, seandainya manusia itu terbiasa untuk tiap lapar sedikit dia makan, pengen barang A dia langsung beli gitu ya. Jadi dia terbiasa seperti itu akan mudah sekali baginya untuk menjawab bisikan-bisikan setan. Maka dari itu ketika dia terbiasa atau melatih jiwanya dengan sikap sabar, itu akan menjadi perisai baginya untuk menghalau bisikan-bisikan setan. Baiklah, demikian 4 hikmah disyariatkannya puasa. Semoga kita semua dapat mengilhami setiap hikmah yang ada dan dapat memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.